Yes. 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 Stop. Allahu Allah Allah 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 Allahu Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu fi kulli waqtin wa hin wa iyyahu nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bila mana pada malam hari ini atas pilihannya, atas kudratnya, atas iradatnya terkumpullah kita di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Al-Amin, Komplek Perumnas 2, Pontianak Barat, dalam rangka mengembangkan Salawat 40 karya susunan daripada putra Karbal, putra Kalbal, guru dari guru-guru kita semua, yakni Allah yarham Syekh Al-Hajj Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani, dan disandingkan dengan acara perayaan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini akan kita rayakan bersama-sama dan kita kenal betapa mulianya kejadian pada malam 27 Rajab 1400 tahun yang lalu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus keluarga besar jamaah Masjid Al-Amin Pontianak Barat beserta para takmir, ketua masjid, pengurus masjid serta segenap jamaah Masjid Al-Amin yang tak dapat Al-Fakir sebut satu persatu. Terima kasih telah berkenan menerima kehadiran dan kunjungan syiar bagi majlis ta'lim dan salawat Ashabul Maimanah Kalimantan Barat. Dan yang saya muliakan keluarga besar majlis taklim dan salawat Ashabul Maimanah beserta para jajaran, para pengurus, para penasihat, para pengasuh yang tak dapat Al-Fakir sebut satu persatu. Pada malam hari ini untuk mengawali acara kita, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari
takmir atau pengurus Masjid Al-Amin Pontianak Barat yang akan disampaikan oleh Ayahanda Haji Sukardi SAG. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah Ashabul Maimanah yang berlokasi di Jalan Tanjung Raya seberang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayah, inayah atau kekuatan, kesehatan, umur panjang kepada kita semua, sehingga di malam ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yakni sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian atau memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam serta sholawat dan bimbingan kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang ada di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita semua kelak di yaumul qiyamah dengan tulus ikhlas melaksanakan ajaran beliau. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kami atas nama pengurus, yaitu sedianya Pak Haji Widodo SEMM yang akan menyampaikan, namun beliau lagi tidak enak badan, sehingga tadi bisik-bisik Pak Andi yang masuk yang berdiri yang sebentar. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Pak Haji Widodo, karena beliau adalah ketua yayasan Masjid Al-Amin yang kita cintai. Terima kasih mengucapkan kepada Ayahanda Haji Sukardi SAG dan juga Ayahanda Haji Widodo. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Katanya tadi kurang sehat, mudah-mudahan kembali pulih. Syafa'ullah syifaan ajil. Alhamdulillah, namun tetap bersama kita pada malam hari ini. Malam ini dominasi putih, ada yang warna putih, ada juga warna hitam, tetapi bukan warna yang menjadi penentu, tetapi innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tak melihat warna kalian, tak melihat wajah kalian, cantik ke, kurang cantik ke. Sebenarnya tak ada yang buruk, cantik atau kurang cantik. Semua ibu-ibu ni kalau nak saya lihat cantik semua.
Asal mau senyum. Perempuan tu kalau cantik dia senyum. Tapi kalau dia asam kemur macam asam kecut, bubuk dia biar dia cantik. Betul tak bang? Tapi Allah tak lihat wajah antum. Allah lihat hati kita. Walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Karena awal muaranya itu adalah hati. Isra wal Mi'raj, ya, itu hanya hati yang mampu mencernanya. Sekali lagi saya katakan, Isra wal Mi'raj tak bisa dicerna dengan akal. Kalau nak dicerna dengan akal, memang tak masuk akal. Ada orang satu malam berjalan. Zaman itu belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada bis. Unta naik jejap-jejap, selangkah. Apalah unta. Zaman itu kendaraan. Tapi melakukan perjalanan dalam satu malam yang Allah jamin dalam surah Al-Isra itu, dari Masjidil Haram bayangkan ke Masjidil Aqsa, dari Makkah Arab Saudi ke Masjidil Aqsa Palestina. Bukan dekat-dekat. Kalau sini mungkin ke Australia naik unta satu malam sampai ke Dada. Naik unta satu malam paling dah dari Tebelan ke Sungai Gawi. Betul tak? Kalau dicerna dengan akal tak masuk akal. Dicerna dengan ilmu pun susah. Saya sudah bilang, astronot yang ngaku sampai ke bulan tu itu tipu daya, rekayasa, studio sudah. Ilmu pengetahuan sudah membatang, tidak gampang nak sampai ke bulan. Ilmu pengetahuan belum pun mampu. Tetapi kalau hati sudah bicara, maka mampu mencerna Isra Mi'raj itu. Sesuailah firman Allah dalam surah An-Najm, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tak bisa berdusta dengan apa yang dilihatnya. Hati siapa yang tak bisa berdusta dalam surah An-Najm itu? Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat apa? Ini yang melihat bukan mata. Mata pandai sumbing, pandai juri, pandai katarak. Yang melihat hati dan tak mampu mendustakannya, hati fuad, ma kadzabal fuad, kata Al-Quran. Hati tidak dapat mendustai ma ra'a, apa yang dilihatnya. Dilihat hatinya. Siapa yang dilihat? Malaikat Jibril alaihi salam, jenderalnya para malaikat, Sayyidul Muluk, pemimpinnya para malaikat. Dia melihat Jibril dalam wujud asli, wujud asli malaikat yang sayapnya mampu menjangkau separuh bumi. Meluk bumi itu separuh dapat dipeluk bumi, separuh sebelah dapat lagi peluk bumi. Sebesar itu Rasulullah dengan fuadnya tak mampu mendustai melihat itu, dan Al-Quran telah menyatakannya. Inda Sidratil Muntaha, surah An-Najm. Di mana Nabi melihatnya? Di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu di mana, Pak? Oh, Sidratil Muntaha di mana? Tahu tak? Bukan di Pasar Pagi, bukan di Wacok, bukan di Batu Layang. Sidratul Muntaha tuh di atas lagi daripada bumi langit 7 lapis tingginya, di atas lagi. Berarti Nabi di mana? Berarti Nabi naik ke langit. Itulah Mi'raj. Malam ini segalanya terjadi. Dengan imanlah kita kumpul di sini, mengenang, mengingat betapa mulianya malam ini. Terjadinya suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi kepada siapapun sampai Nabi Adam. Akhir kita pun manusia terakhir tidak akan mampu melakukannya, dan Nabi Muhammad sendiri pun tak akan mampu melakukannya. Hanya Allah yang membuat Nabi Muhammad asra bi
abdihi. Nabi Muhammad itu dijalankan Allah. Nabi Muhammad sendiri tidak akan mampu. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Kejadian itu satu-satunya terjadi, dan hanya kepada satu manusia satu-satunya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ini kita habis, ini saya ceramah tidak sadar nih, dah ceramah saya. Bawa kita selamat. Tidak sadar kita, jangan cukup kita hanya mengenal. Surat merah kita percaya. Betul, ulama kita berkata beriman kepada Isra itu wajib, dan kufur tidak percaya dengan Isra maka kafir kita. Siapa yang cuba-cuba tak percaya kejadian Isra maka kafir. Balik lagi dia syahadat masuk Islam, murtad lagi ini. Percaya dengan Mi'raj itu wajib, dan mengingkari kejadian Mi'raj itu fasik. Berarti hatinya berpenyakit. Tadi kan sudah saya jelaskan, hatinya melihat tak mampu mendustakan. Maka tanyakan hati kita, kalau cuba-cuba meragukan Mi'raj maka masuk kelompok fasikkah kita. Hati kita berpenyakit, hati kita tak baik. Tapi bukan bangga-bangga yang ni, yang Isra Mi'raj ni. Nabi itu jauh-jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Mi'raj itu bukan sekedar perjalanan wisata, bukan suka-suka. Saya tak perlu rincilah perjalanan Nabi seperti apa. Lari-lari ke satu ketemu siapa, lari kedua berjumpa siapa, lari ketiga berdialog dengan siapa. Saya tak perlu jelaskan. Intinya yang Nabi bawa, kado hadiah yang Nabi bawa dari perjalanan satu malam itu, Isra wal Mi'raj, adalah solat. Perintah solat. Gila kata orang Melayu, bukan kaleng-kaleng. Allah perintahkan haji, Allah turunkan ya firman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dah wajib dah kita haji bagi yang mampu. Man istata'a itu bagi yang mampu. Dah wajib dah. Allah perintahkan kita puasa, Allah turunkan ya wahyu, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus. Apa itu insyaallah. Sebentar lagi bulan puasa. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita ketemu bulan puasa. Amin. Biasanya bulan Rajab, bulan Syaban ni bulan cuci gudang. Faham tak? Banyak yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak-banyaklah minta. Utama malam hari ini, malam yang mulia ni, 27 Rajab, banyak-banyak minta, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Yang penting tu, sampaikan kami berjumpa dengan Ramadan. Kenapa? Tunggu ya, bentar-bentar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang bulan bin bulan. Bentar lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah berpulang bulanah binti bulanah. Jangan sampai masuk nama kita dalam itu. Asal masuk daftar, aku semangat tak berjumpa lah dengan Ramadan. Kesempatan kita untuk meraih tiket syurga bulan-bulan itu Ramadan. Minta-minta lah. Tak perlu banyak masak, bu. Bulan Rajab, bulan Syaban itu sama banyak masak-masak. Orang banyak beri tahlil. Orang makan nasi tahlil ya. Jadi sudahlah, sebanyak masak, hemat. Bagus. Siapkan untuk menyambut Ramadan. Kami pun selawat ni, bahkan sering berselawat di bulan Syaban nanti. Tiap malam orang undang. Balik lagi Isra Mi'raj. Kadonya
ketika Allah perintahkan solat, Allah tak turunkan perintah beriman solat. Ayat Al-Quran tentang solat memang ada, tapi bukan untuk memerintahkan. Suruh jaga solat ada. Hafizu ala salawatikum wassalatil wusta. Suruh jaga solat. Suruh ngerjakan solat. Suruh melakukan solat, menjatuhkan hukum wajib solat, tidak ada. Mendirikan solat ada. Mendirikan, bukan mengerjakan. Nanti saya bahas nih. Kau mengerjakan solatnya tadi ketika satu, itu mengerjakan solat. Yang sama-sama tadi itu jamaah, ada yang terlambat termasuk saya, itu mengerjakan solat. Tapi yang diperintahkan Allah, wa aqimis sholata, mendirikan solat. Nah ini yang berat. Mendirikan solat itu di luar masjid. Bagaimana nilai-nilai solat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari? Khusyuknya, tawaduknya. Khusyuk itu berarti fokus. Tujuannya hidup ini hanya satu, Allah. Itu khusyuk. Inna, di dalam solat apa yang kita baca? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, ini yang penting. Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku wa nusuki, dan ibadahku. Semua aktivitas hidup kita ni bisa bernilai ibadah. Masakkan suami itu bisa ibadah. Belanjakan suami itu bernilai ibadah. Buatkan air kopi kalau ikhlas bisa bernilai ibadah. Itulah nusuki. Suami bekerja cari nafkah untuk istri, untuk anak keluarga. Panas-panas, hujan-hujan, kadang ya Allah, perjuangan seorang ayah, seorang suami itu nusuki kelompoknya. Itu bisa bernilai ibadah. Dan wa mahyaya, dan hidup, tujuan hidup kita. Wa mamati, dan kalaupun kita mati, kemana tujuan kembali kita? Tak lain tak bukan lillahi rabbil alamin. Maka di situ kalau udah nyebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, harusnya kalau udah baca itu sudah jatuh khusyuk kita dah. Panah dah, lepas dari dunia dah tak mikirkan lagi di luar antara kita dengan Allah. Ini kalau masih gak inna solati dah dibaca sampai lillahi rabbil alamin, masih mikir kan hutang, kredit rumah, suami beragam, anak nakal, apa ini? Kalau masih memikirkan di luar urusan hamba dengan Allah, itu berarti itu baru mengerjakan solat. Mengerjakan solatnya tak ada mendirikan solat. Kalau udah benar-benar lillahi rabbil alamin, keluar yang kita dari situ tu, biar apa yang kita hadap, kita sudah lillahi rabbil alamin. Biar yang kita hadapi bermacam masalah, lillahi rabbil alamin. Tak ada getah-getahnya kita. Kerana ibadah kita, solat kita, hidup kita, mati kita untuk Allah Rabbul Alamin. Itu perintah mendirikan solat. Tetapi perintah menjadi wajib solat itu, Nabi langsung menjemput hadiah itu, naik Mi'raj, mendapatkan perintah solat. Yang awalnya katanya 50, perintah solat itu menjadi 5 kali sehari. Tidak 50 kali 50 waktu kita solat. Macam mana nak bagi 24 jam? 50 kali. Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyayangi. Dia tahu umat Nabi Muhammad punya spesialisasi. Yang itu sudah diakui Nabi Musa, ditemukan di dalam Tauratnya. Nabi Musa
Musa menemukan umat ini berbuat kebaikan nilainya 10, berbuat kebaikan nilainya 10, berbuat dosa nilainya 1. Sedang umat ini. Kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan umat ini umatku. Lah ya Musa, kata Allah, tidak. Kenapa tidak? Jadi ini dia umat siapa ya Allah? Innaha ummatu Muhammad, dia itu umat Muhammad. Begitulah Taurat menjelaskan. Oh, dia umat Nabi Muhammad. Siapa Muhammad? Dia kekasihku. Bahkan kau ni tak ada apa-apanya dibanding beliau. Spesialnya ulul azmi, pemimpinnya dia. Hebat sehebat-hebatnya Nabi dia. Bahkan di aras itu, di pintu aras itu, Rudi kau ni Musa, belum ada kau ni, dia dah ada. Kalau bahasa Melayu dia. Siapa dia Muhammad itu? Dialah akhir zaman, pemimpin yang akan mengenalkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau gitu kata Musa, jadikannya aku umat Nabi Muhammad. Dan sasa jadi Nabi, pengen jadi umat Nabi Muhammad. Dia suka nak jadi umat Nabi Muhammad. Pasti bersyukur maka kita berselawat terus dengan Nabi Muhammad. Spesial, baru berbuat 1 nilainya 10. Makanya 5 waktu itu yang kita kerjakan menjadi 50 nilainya, sesuailah yang Allah perintahkan. Nah, paket inilah yang baru kita sadari, dan inilah kunci dari kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Mau bahagia hidup dunia akhirat, tak lain adalah kuncinya di solat. Solat itu kunci kebahagiaan hidup dunia akhirat, kunci ibadah kita, kunci segala-galanya. Kita jaga solat kita, Allah jaga kita. Ukuran kebaikan dalam hidup ni, tengok solat dah. Tadi Masya Allah saya nak jelaskan ceritanya. Maaf, kebetulan tak dituju ni jamaah itu curhat dengan saya, Pak Ustaz, saya ni mau curhat. Alamak, saya ni pada jemaah perempuan curhat ni bertegar saya. Apa ni? Dipanjang ni, tahu lah perempuan. Panjang ni, dia cek. Ibu terus tanya, saya nanti jawab. Suruh kali dia cek apa ceritanya. Saya ni punya laki saya ni semenjak ikut belajar dengan saya ni, kata dia saya cucu dia belajar tu. Kebetulan cucu Pak. Ada sebuah majlis sampai dikirimnya video. Saya tak sebut nama ya. Kalau saya sebut nama, gibah dia. Lalu laki saya ni itu lalu tak sembahyang lagi, tak solat lagi. Saya pandang, belum saya jawab apa-apa. Macam mana Pak Ustaz? Saya sampai saya ancam, kalau dia tidak mau solat lagi, saya tinggalkan dia. Keras tak mak ini, kata saya. Kemudian dikirimnya video majlis itu, terlentang majlis itu belajar. Terbaik, semua kaki perempuan semua pakai baik. Apa belajar pikir saya? Belum saya jawab, sampai sekarang tak saya jawab. Inilah saya jawab. Kalau yang bertanya tu ada di sini, tahu lagi. Jadi pertama, ukur orang baik tidak baik, tak usah jauh-jauh solat. Kenapa? Orang yang solat pasti dia terhubung dengan Allah selalu. Tetapi kalau ditinggalkan solat, Allah yang ditinggalkannya. Betul tak? Kalau Allah yang sudah ditinggalkannya, jangan harap dia baik dengan kita. Jangan harap dia memandang kita. Allah yang sudah tak dipandangnya. Itu yang terpenting. Kata Habib Iskandar biasa menyampaikan dalam ceramah beliau kan, solawat, hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Solat, interaksi kita dengan Allah. Maka ketika orang yang solat, maka selalu terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita solat, terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama, kunci. Mau tengok orang tu baik tak? Solat. Kalau dia tak solat, dia pasti tak baik. Biar dia suka bersedekah, tak
guna sedekahnya. Biar dia haji berkali-kali, tak akan terbuka amal catatan hajinya. Biar dia umrah berjuta-juta kali, biar satu majlis dia berangkat umrah. Amin. Kita ada rencana berangkat umrah satu majlis 2027. Biar satu majlis, biar umrah berkali-kali, biar sedekah tak terhitung nilainya, biar puasa tapi tak solat. Nah, apa yang nak dibuka kuncinya tu? Karena hadis Nabi jelas, awwaluma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah hiya shalah. Pemulai daripada perhitungan ibadah ukurannya adalah salat. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi. Kalau betul salatnya, maka pasti betul seluruh amalnya. Solatnya khusyuk tadi, solatnya didirikan tadi di luar masjid, maka puasanya pasti mantap, hajinya pasti mabrurah, sedekahnya pasti ikhlas. Karena soluhat di solatnya, solatnya betul. Wa in fasadat, kata Nabi, kalau rusak solatnya, fasada sa'iru amali, pasti rusak semua amalnya. Sedang solatnya rusak, ya, tak betul solatnya, tunggang-tunggingnya, tapi tak betul, itu rusaklah seluruh amal yang lain. Apalagi tak maka yang Nabi ambil Isra Mi'raj ini adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat segala-galanya. Jangan ukur bahagia dari harta, jangan ukur bahagia dari cantiknya istri, gantengnya suami, jangan ukur bahagia dari banyak orang hormat dengan kita, banyak orang sanjung dengan kita. Ukur kebahagiaan kita, menjadikan tolok ukurnya dari solat. Ketika kita terhubung selalu dengan Allah, insya-Allah, biarlah kepala ikan kering, biar rumah kita gubuk sederhana, biarlah kita naik motor butut, orang naik mobil mewah, biarlah bini kita tu tak nak pandai bersolek, lumos kasih diambil suaminya, jaga suami, tetapi di situ ternyata Allah turunkan kebahagiaan karena kita menjaga solat dalam arti menjaga hubungan dengan Allah. Kenapa Pak? Bu, saya tambahkan penjelasan untuk Habib Iskandar. Bidang berapa ni? Boleh ngasih ni. Saya tambahkan bayan ini kan lanjutan ceramah saya di Selat Panjang ni. Nanti di Pak Sembil lanjut lagi. Terakhir, kenapa Bang solat itu menjadi kunci segala-galanya? Ingat, pertama, fungsi solat itu musyahadatun nafsi, kesaksian diri kita. Itu Allah itu sebenarnya ngapain sih ciptakan kita Pak Bu? Tujuannya apa? Apa coba? Allah nak ciptakan kita pun tetap Allah. Saat itu dalam azalinya Allah sendiri, ya, kalau itu di tasawuf namanya itu Allah tidak ada siapa-siapa. Karena yang wujud asli ya Allah. Kita ni tak punya wujud, tak punya sifat wujud. Allah wujud. Kalau kita ni Adam, dia bukan Alif. Alif itu Adam, Nabi Adam. Dia Adam, asalnya tiada. Ketika Allah sendiri tidak ciptakan kita, tetap Allah, tidak merubah posisi. Tetapi kenapa Allah ciptakan kita? Agar ada yang bersaksi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiada Tuhan selain Dia. Cuma itu yang Allah mahu. Makalah dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, itu penting. Dulu orang Arab zaman Nabi menyebarkan agama kita, cuma kata-kata itu yang langsung merubah posisi dia.
hanya mensaksikan asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada sembahan selain Allah, tiada tempat meminta selain Allah, tiada tempat bergantung selain Allah, tiada yang kita takuti selain Allah. Itu yang cuma Allah mau. Maka di mana kita ucap asyhadu an la ilaha illallah Pak Bu dalam solat? Pada tahiyat. Ketika kita tahiyat, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Kata Sayyidina Ali, kalau kau tak sanggup solatnya khusyuk dari berdiri dari takbiratul ihram, masih terganggu oleh syaitan yang bernama Khanzab. Syaitan Khanzab itu syaitan yang urusan spesialisasi ngacaukan orang solat. Orang puasa dia tak campur, orang haji dia tak ikut, tak bahas. Tetapi orang solat, dia tugas. Belum takbir itu belum campur dia. Nah, takbir lah. Ditunggu. Jadi kita tu kadang kalau nak takbir, khusyuk kita fokus kita. Begitu kita takbir, mulailah macam-macam yang kita fikirkan. Betul tak Pak? Nah, itu Khanzab punya cerita. Nah, ketika kita tu tak bisa khusyuk, kata Sayyidina Ali di dalam sepenuhnya solat kita, usahakan kita khusyuk saat mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sayyidina Ali kan pernah tancap panah tembus sampai ke depan. Kau cabut saat aku syahadat akhir-akhir. Pernah kadang terasa sakit. Maka dalam syahadat jaga. Apalagi dalam kenapa? Dulu Pak Bu, kita memang pernah bersaksi di alam roh. Tadi saya katakan ketika Allah menciptakan kita, lalu menciptakan roh kita semua, roh Lahzami, roh Haji Rojali, roh Haji Ridwan, ya kan? Roh Pak Haji Widodo, semua ni sudah ada. Zahir kita duniawi ni baru sekarang. Dah dari zaman awal roh itu dah ada. Ketika dalam roh itulah wa ittakhadha rabbukum, subhanallah, wa ittakhadha rabbukum min subhanallah, saya lupa ayatnya. Wa ittakhadha rabbukum min bani adama min zuhurihim alastu bi rabbikum. Nah, itu dia ayatnya. Qalu bala syahidna. Masyaallah, itu dia syahidna. Ketika Allah mengangkat, mengumpulkan kaum ruh dari tulang punggung Tuhan Nabi Adam itu, maka Nabi Adam itu gosok diciptakan itu berguguran cahaya-cahaya. Nabi Adam tanya aku, itu anak cucu kau tu, anak cucu kau semua, roh-roh kita semua. Maka disitulah Allah angkat saksi sumpah. Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Wahai semua makhluk, aku ni Tuhan kalian kan? Itu pertanyaannya. Apa jawab kita? Bala syahid. Nah, iya, kami bersaksi. Syahid. Nah, fi'il madhi. Dulu pernah dilakukan, itu fi'il madhi, maka disebut syahidna. Sekarang kita berucap, pekerjaan yang kita lakukan sekarang asyhadu. Syahidna dulu, sekarang asyhadu. Maka kuncinya ketika kita mengucap asyhadu, ingatlah jangan pernah keluar dari koridor Allah Tuhan kita, Allah sembahan kita. Jangan mau menyembah selain Allah. Hina di depan orang lain, menghinakan diri, itu tak boleh. Apalagi meletakkan kepala ke lantai. Bahkan untuk mak kita tak boleh kita meletakkan kepala kita ke lantai. Kalau pun nak apa bahasa orang kahwin tu? Sungkenan, salam takzim boleh, tapi letakkan kepala kita di atas kaki ibu kita. Kalau kita sempat meletakkan kepala kita di atas lantai di depan
orang manusia atau makhluk, maka kita telah meletakkan ada yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pastikan dosa lain Allah terima ampunannya, taubatnya, tapi tidak pada syirik. Innallaha la yaqbalu taubat may yusyriku billahi. Allah tak akan menerima taubat bagi orang yang mensyirikkan Allah. Menerima taubat apapun yakni syirik kepadanya, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jangan harap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, ketika kita asyhadu, bersaksi, itu akan kita praktikkan dalam hidup kita. Mendirikan solat, bersaksi kita kepada siapapun, bersaksi kita kepada siapapun yang kita hadapi bahwa Allah Tuhan kita, kau ni sama. Bersaksi kita terhadap benda apapun bahwa kau ni bukan siapa-siapa. Kadang kita sirik ni tak sadar, dan besar itu pun kita bisa jadi jatuh sirik. Betul tak? Apa lagi tu? Keris, benda-benda tu yang membuat kita jatuh syirik, itu tak sadar. Ada lagi amalan yang Masya Allah, yang dulu buang-buang telur, apa lagi yang sirik-sirik, khurafat-khurafat, itu kita tak sadar. Ternyata kita tak asyhadu an la ilaha illallah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terakhir saya ingin sampaikan, kita lanjutkan materi ini di malam Ahad paling sempit. Dan kita mau berselawat, kita lagi 30 menit kita berselawat di paling sempit. Apalagi fungsi solat selanjutnya, ada muhasabatun nafsi, ya, ada syiarun nafsi, banyak. Nanti kita lanjutkan di paling sempit. Malam ini kita akan berselawat. Nanti setelah selawat, saya izin, saya mau pergi makan durian. Tapi di mana? Di Semitau. Tahu Semitau? Jadi saya mau pergi ke Semitau. Langsung ini saya perjalanan ke Semitau itu sebelum putus Ibau itu. Di sana pun besok malam saya akan Isra Mi'raj. Dulu kan saya tak dulunya tak ridho pada sadar. Dulu kan saya selamat pergi, selamat pulang kembali. Ketemu lagi kita di malam Ahad di paling sempit Masjid Darul Diniyah. Selawat dan Isra Mi'raj lagi kita di situ. Mohon maaf pengurus Al-Amin kalau materi ini terus bersambung. Jadi kita tidak bisa tuntaskan satu malam. Tapi insya Allah di sini tadi banyak guru-guru kan. Nah, insya Allah dari situ akan bisa menambah khazanah. Mudah-mudahan jamaah Al-Amin selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat semuanya, dan insya Allah silaturahmi ini akan menghantarkan kita berkumpul kita di sini semua. Insya Allah kita berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW, nikmat-nikmat berlezat-lezat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jaga solat, maka Allah akan jaga hidup kita. Itulah momennya, itu pepatahnya. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Mari kita bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.